wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-teman kalian ya. Baru ada 18 partisipan, nanti kita sambil menunggu teman kalian bergabung. Kita batasi berapa Bu Siva mau mulainya? 15 menit, 10 menit. 10 menit lagi atau 5 menit lagi? 5 menit aja ya Bu ya. Kita tunggu 5 menit lagi ya teman-teman kalian. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Masih di rumah? Masih. Iya, masih di rumah ya semua ya. Iya, masih di rumah. Triawan. Awan, ada Awan? Boleh duduk. Ada Bu. Sip. Ada, Boleh Bu. duduk, boleh sambil duduk. Bentar Bu. Ya. Sip. Tadi berasa di pantai ya. Kalau mengajar Ibu tidak lihat wajah, kayaknya Ibu nanti bingung memanggil kalian. Ditampakkan wajahnya ya, kameranya di on. Nggak akan Ibu tunjuk satu-satu, tidak usah khawatir. Mohon ininya dimunculkan, wajah kalian dimunculkan satu persatu. Ibu tunggu untuk Cantika, kemudian Pala. Jangan lupa beri kelas di bagian belakang nama kalian. Nah, untuk hari ini Ibu ditemani oleh Bu Siva nih. Ada yang sudah kenal? Sudah kenal ya? Nanti Bu Siva mengajari kelas 8F ya hari ini. Nah, kalau sebetulnya udah 2 minggu yang lalu ya kenalan ya. 2 minggu yang lalu kalian ditemani oleh Pak Ino dengan Bu Siva. Nah, untuk hari ini kalian akan ditemani oleh Ibu dan Bu Siva. Tapi kita menunggu dulu untuk teman-teman kalian yang belum gabung. Sudah ada 28, alhamdulillah. Aturannya begini, untuk pembelajaran IPA hari ini, nanti pada saat Ibu atau Bu Siva sedang berbicara, tolong kalian mute suaranya ya. Nah, nanti pada saat kalian ingin bertanya atau pada saat ingin menjawab pertanyaan yang kami berikan, kalian boleh membuka suara dengan cara menyebutkan nama, kemudian juga jangan lupa menyebutkan kelas dan nomor absen ya, karena supaya Ibu bisa melihat siapa yang berbicara. Oke? Oke kan? Sebelum bertanya, sebelum bertanya atau sebelum menjawab pertanyaan nanti, kalian boleh beri kode raise hand kalian. Oke, siap ya? Nanti menunggu yang lainnya sambil berjalan saja kita mulai dengan Bu Siva dulu. Ya. Silakan Bu Siva. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini kita masuk bab baru ya. Hari ini kita akan belajar mengenai getaran. Nah, kalian sudah ada yang baca belum mengenai materi getaran? Sudah ada yang baca? Sudah membaca materi ini sebelumnya tentang getaran? Nah, ini kalau dalam IPA, getaran ini cabang dari pelajaran IPA untuk pelajaran fisika ya. Nah, untuk yang belum membuka video, Ibu mohon dibuka videonya karena ini masih banyak yang sembunyi di balik videonya nih. Iya. Reynal buka Reynal. Kalau tidak membuka video artinya kalian tidak percaya diri nih. Belum mandi katanya. Oke. Ada yang sudah membaca atau kalian pernah dengar nggak arti getaran itu apa? Ada yang pernah mendengar getaran itu apa? Ya, untuk materi pertama, tadi kan sudah ditanya ya, kalian sudah kami tanya, ada yang sudah belajar mengenai getaran belum? Dan ternyata masih ada yang masih malu-malu dan belum ada yang bisa menjawab ya. Kalau begitu langsung saja ya Bu. Iya, boleh. Nah, jadi sebelum masuk ke materinya, kita akan bacakan dulu tujuan pembelajarannya ya, supaya kalian tahu apa saja yang akan kalian pelajari. Nah, yang pertama adalah
diharapkan nanti kalian setelah belajar ini bisa memahami konsep getaran pada bandul ayunan dan pegas. Lalu yang kedua, Yang kedua, ada mengidentifikasi getaran dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kalian bisa menyebutkan contoh getaran yang ada di sekitar kalian nanti. iya. Lalu yang ketiga, diharapkan nanti kalian bisa mengukur periode dan frekuensi suatu getaran. Ini hitungannya Bu ya. Jadi kalau fisika pasti ada hitungannya. Ya, nah berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ketiga, nanti Ibu minta kalian siapkan kertas. Jadi nanti kita ada kuis-kuis untuk untuk tambahan nilai kalian ya, Iya. nanti di poin yang ketiga dengan mengukur periode dan frekuensi. Nah, sebelumnya Bu Siva, tadi kan ditanya getaran itu apa, belum ada yang jawab ya. Iya, betul. Kalau begini, kalau pertanyaannya Ibu ganti, kalian pernah nggak menemukan di sekeliling kalian yang contoh benda yang prinsipnya itu menggunakan prinsip getaran, artinya ada benda-benda yang bergetar. Ada yang bisa menjawab nggak? Contoh benda yang bergetar yang ada di sekeliling kalian. Gitar. Angkat tangan, sebutkan Siapa? nama dan kelas. Siapa? Sugeng. kelas 8D. Oke, Sugeng 8D, absen 29. Apa Geng? Jawabannya Geng? Gitar yang sedang dipetik. Gitar yang sedang dipetik. Oke, 1. Pernah metik gitar Sugeng? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi tahu ya, prinsipnya bahwa gitar itu dia bergetar setelah dipetik. Selain Sugeng, ada yang lain yang bisa memberikan contoh benda yang bergetar di sekeliling kalian? Yang mudah saja. Aduh, Farhan. Farhan, oke. Apa Farhan? Motor yang dinyalakan akan bergetar, Bu. Kenapa? Motor yang dinyalakan akan bergetar. Apanya yang bergetar motor dinyalakan? Motornya, Bu. Motornya. Motornya getar-getar ya. Oke. Iya. Mungkin ada di beberapa bagian motor itu yang kalau pas kita nyalakan memang dia agak berasa bergetar ya. Oke, yang kedua, selain Farhan dan Sugeng, adakah Putri Amanda, Bu. Putri Amanda, oke sip. Putri Amanda kelas 8B. 8B, Ya. absen 21. Resen, Mesin cuci, Bu, jika dipengering akan bergetar. mesin cuci jika dipengering bergetar. Kalau kalian pencet mesin cucinya ikut getaran nggak? Ikut, Bu. Ikut bergetar. Oke. Sudah ada Putri Amanda dan Sugeng, ada Farhan. Adakah yang lain? Ibu mau dengar suara dari FGH loh. FGH. Adakah yang bisa menyebutkan contoh yang lain? Ya, kelas FGH. Siapa? Mainkan. Angkat tangan, sebut nama dan kelas. Bu. Mana ya? Cantika kelas 8B. Oh ya, Cantika. Oke, Cantika. Contoh lain apa Cantika? Ayunan anak yang sedang dimainkan. Ayunan apa ya? Ayun anak TK kayak gitu tuh, Bu. Oh, ayunan yang di TK-TK itu ya? Kalau didorong Bu. itu, dia bergetar nggak? Bakal Bergetar nggak? Bergetar atau berayun? Bergetar atau berayun? Bu Siva bikin bingung nih jawabannya. Jadi, oke, sip. Semuanya hebat jawabannya. Tadi ada Farhan yang menyebutkan motor kalau dinyalakan dia bergetar. Kemudian ada Sugeng yang apa contohnya? Gitar ya? Gitar pada saat dipetik. Kemudian Iya. tadi lagi ada Cantika yang bilang bahwa ayunan menggunakan prinsip getaran. getaran. Nanti kita buktikan. Kemudian satu lagi tadi ada Putri Amanda yang menyebutkan mesin cuci bahwa kalau dinyalakan pengeringnya dia akan bergetar. Nah sekarang sebelum mulai ke materi, Ibu ada benda yang akan ditunjukkan oleh Bu Siva yang menggunakan prinsip getaran. Silakan Bu Siva. Ya, jadi di sini ada alat ya. Ini sebenarnya prinsipnya sama seperti ayunan. Nah, ini adalah bandul ayunan. Nah, nanti Ibu akan mencoba digetarkan. Nanti kalian coba menghitung kira-kira berapa getaran yang akan terjadi. Siap ya? Udah siap belum? Diperhatikan benda yang ada di Siap. depan kalian. Oke. Ibu Nah. hitung ya. Ibu hitung ya. Ibu hitung. 1,
Dihitung di dalam hati. Nanti kita cross check satu persatu, oke? Ya. Ibu hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Sudah dapat? Sudah Sudah. dapat? Sudah dapat? Sudah, Bu. Oke. Coba Sudah. Sudah, Bu. kita cross check ya. Sidik, Muhammad Sidik kelas 8A. Iya, Bu. Berapa berhitung? Ada 11. Ada 11 apa? 11. 11 getaran. Iya, Bu. Oke. Getaran. Oke, Sidik dapat 11 getaran. Kita ke kelas 8B. Selain 8B. Amanda mana ya? 8B. Selain Putri Amanda mana ya? Ada kelas 8B yang selain Putri Amanda. Ibu harus cek-cek. 8F. Ika Aprilia. 8F. Ya, Bu. Berapa getaran yang kamu hitung? 11 getaran, Bu. 11 sama dengan Sidik. Wah, kompak nih. Kita ke Rizky. Rizky 8H. Ada Rizky? Ya, Bu. Ya, sip. Rizky, tadi berhitung nggak? Enggak, Bu. Ya, dapat berapa getaran? Enggak dihitung, Bu. Baik masuk. Lewat ya. Ya. Oke, kita cari Siti. Siti Mutia dari kelas 8E. Siti Mutia. Masuk namanya. Siti Mutia. Dapat berapa getaran tadi berhitungnya? Dapat berapa? 10 getaran. 10 getaran. Oke, kita dapat 3 jawaban ya. Tadi Muhammad Sidik dapat 11 getaran. Kemudian tadi juga siapa ya? Lupa. Ika. Oh iya. Ika itu juga 11 getaran. Nah, sekarang Siti Mutia dia berhitung 10 getaran. Kenapa beda? Ada yang 10, ada yang 11 nih Bu Sifa. Nah, sekarang supaya kalian bisa menjawab dengan pertanyaannya, jawabannya sama dengan benar. Ada yang ingin Bu Sifa jelaskan terlebih dahulu supaya kita tahu cara menghitung satu getaran itu seperti apa. Kalian perhatikan jika ada yang ingin dicatat, silakan dicatat ya. Nah, sebelumnya kita ke pengertiannya dulu ya. Jadi yang disebut dengan getaran adalah gerak bolak-balik satu benda melalui titik kesetimbangan. Nah, kata kuncinya adalah gerak bolak-balik. Nah, maksud bolak-balik itu seperti apa? Jadi yang disebut dengan satu getaran adalah dimulai dari titik awal kembali ke titik tersebut. Artinya dari titik awal kembali ke titik awal lagi ya Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya nih, tadi kan Ibu praktek gambarnya seperti ini ya. Nah, kalau yang disebut dengan satu getaran, Ibu akan jelaskan melalui gambar yang ada tulisan A, B, C. Jadi kalau misalnya bandul tadi digambar, gambarnya seperti gambar A, B, C yang ada di layar kalian ya. Nah, jadi kalau misalnya Ibu memulai getarannya dari titik A, satu getaran itu adalah dari A, kemudian ke B, dari B dilanjutkan ke C, lalu setelah itu dari C dilanjutkan ke B lagi, lalu kembali lagi dari B ke A. Nah, kalau dilihat ternyata satu getaran itu 4 langkah ya. A ke B, B ke C, C ke B, dan B ke A. Jadi kalau misalnya kita tulis satu getaran itu adalah kalau dari titik A ke B, kemudian dari B ke C, dari C balik lagi ke B, lalu setelah itu ke A. Nah, berarti satu getaran itu mengalami 4 langkah dan 5 titik A, B, C, B, A. Jadi kembali ke titik semula ya. Iya. Nah, kembali ke titik semula terlihat dari ini, awalnya dia A, balik lagi ke A. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami penjelasan dari Bu Sifa? Bisa, Bu. Ya, Asik, berarti Ya, Bu. dari A, berayunnya dari A, B, C, B kembali ke titik
A lagi. Nah, sekarang Bu Siva mau coba nih satu Iya. getaran dari titik yang lain. Ada yang mau bantu Bu Siva? Ya, kalau Raise dimulai hand. ya, kalau dimulai dari titik B. Nah, terus dilanjutkan ke titik apa? C. Siapa Ilham, nih? Ilham, Dari B. silahkan Ilham. Oke, dari B ke C. Terus habis itu ke D. ke B. Ke B. Betul. Lalu Ke A. A. Ya. setelah itu B. Ke B. ke B. B. Oke. Nah, berarti udah bisa ya. Nah, sekarang satu lagi. Kalau Ibu mulai dari titik C, kemana? Ke B. Ke B. B. Oke. Kemudian A. B. Ke B. oke. Ke C. Ke C. Oke, berarti sudah paham ya. Satu getaran itu 5 titik dan 4 langkah. Nah, kalau setengah getaran gimana ya? Kalau setengah getaran? Yang diminta hanya setengah. Kalau satu kan bolak-balik ya. Dari A, B, C, B, A. Sekarang yang Ibu Siva minta itu hanya setengah getaran saja. Kalau setengah getaran, tadi kan kalau satu getaran 4 langkah nih. Kalau setengah getaran berarti tinggal dibagi 2. Berarti berapa langkah? 2 langkah. 2 langkah, betul. Berarti kalau dimulai dari titik A, lanjutkan ke mana? B. Ke B. Kemudian B. Lagi. C. dilanjutin lagi nggak? Enggak. Ya, oke. Sip, berarti udah bisa ya. Kalau Ibu mulai dari titik B, kemana? C. C. Lalu Ke C. kemana? Langsung melompat ke A, Langsung B. ke A. langsung melompat B. ke A, B. ke B lagi. B. 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 Kalau satu lagi nih, kalau dimulai dari titik C, berarti kemana? Ke B. 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 Lalu Ke C lagi. ke A. Mudah ya? Bisa ya? Bisa, oke. Nah, satu lagi. Kalau 1/4 getaran, berapa langkah nih? Kan tadi kalau satu getaran 4 langkah, setengah getaran dibagi 2 ya, jadi 2 langkah. Berarti kalau 1/4 getaran berapa langkah? 1 langkah. 1 langkah. Betul. Sip. Nah, tapi untuk 1/4 getaran kita harus memulainya dari titik setimbang. Nah, titik setimbang itu yang mana? B. Gua akan- Oh ya, pinter, udah ada yang bisa jawab. Oh, udah paham ini berarti Bu Siva. Berarti titik setimbang itu ada di bagian Di bagian titik B. B-nya. Sip. Berarti sudah belajar nih tadi malam nih. Nah, berarti ini disebut sebagai titik setimbang. Berarti kalau dimulai dari titik setimbang, 1/4 getaran itu dimulai dari titik apa? Dari 1/4 titik getarannya gimana ya? Ada yang bisa jawab? A. Dari titik mana? Dari titik setimbang titik apa? B. 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 B ke titik apa? C. 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 Oke. Kita nggak ke titik lain. Dari B ke titik A. Nah, seperti itu ya. Nah, terus ada lagi nih satu istilah yang disebut sebagai simpanan.
Oke. Nah, jadi ada yang disebut sebagai titik simpangan. Nah, jadi kalau misalnya ada bandul berayun, itu kan dimulai dari titik A ke titik B, pasti melalui titik ini dulu kan? Ini misalnya Ibu sebut sebagai titik X. Titik X. Nah, ternyata jarak antara titik setimbang, titik setimbang itu yang ini ya. Ini adalah Ya. titik setimbang dengan titik X. Nah, ini disebut simpangan. Ini disebut simpangan. Nah, kemudian dari titik B ke titik A, jaraknya disebut sebagai amplitudo. Ya, jadi amplitudo itu adalah jarak dari titik setimbang ke simpangan terjauh. Jadi dia adalah simpangan terjauh. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Bisa dipahami? Bu. Bisa. Bisa, Bu. Oke. Bisa. Ada yang mau Bisa, ditanyakan? bisa. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah bisa dipahami ya? Oke, jadi sekarang bisa ya menghitung satu getaran. Sekarang kita cross check nih, yang tadi kita hitung di awal, yang jawabannya 11 dan 10 itu betul tidak ya? Oke, kita coba Kita ya. hitung sama-sama lagi ya. Sekarang kita dapat berapa kali dia bergetar pada bandul ayunan yang Ibu Siva pegang di depan. Coba Ya. diperhatikan bandul ayunannya. Terlihat nggak bandul ayunannya? Kelihatan. Lihat, Bu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sudah dapat? Sudah. Oke, Dapat. Ibu tanya. Oh, Yogi Raisen, sip. Yogi, kelas berapa Yogi? Yogi 8 apa? F. 8 Oke. F, Bu. Dapat berapa bergetar dia bandul ayunannya? Berapa kali bergetar? Yogi. Yogi, mau jawab nggak? Yogi mau jawab tidak? Tadi dapat berapa getaran? Nah, Yoginya belum konsen nih. Ada yang lain yang mau jawab? Yang lain? Ada 11, Bu. 12, 10, 10. 6. 12. 6. Angkat tangan, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, Sugeng. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, Bu. 6. 6. Sugeng dapat 6 getaran. Ada yang lain? Samakah berhitungnya Arya Putra kelas 8 A? 12. Arya, ada Arya? Ya, Bu, ada, Bu. Ya, berapa Arya menghitung? 10, Bu. Arya menghitung 10. Oke, masih beda ya. Iya. Kemudian Keisha Anjani 8C. 6, Bu. 6. Nah, Kemudian Anggi Rahmawati 8B dapat berapa? 7, Bu. Berapa? 7. Oh, masih beda ya. Kemudian ada Aldi Darmawan 8C dapat berapa? Aldi Iya. dapat berapa getaran?
Tadi berhitung berapa Aldi? Getaran. Berapa? Woi, sama botak. Oke, tadi sebetulnya yang digetarkan oleh Bu Siva sebanyak berapa getaran Bu Siva? Nah, jawaban yang benar adalah 6 getaran. Ya, tadi yang Bu Siva lakukan adalah 6 getaran. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ini kayaknya masih bingung ya Bu ya. Iya, harus Nah. diperjelas lagi nih. Oke. Kalian sudah yang harus kalian pahami bahwa satu getaran itu dihitungnya nih. Kalau Ibu pegang bandul ayunan seperti ini. Nah, dikatakan satu getaran kalau bandulnya itu kembali ke tempat semula. Seperti ini kalau Ibu lepaskan. Ini 1. Ini 2. Paham? Paham, Bu. Jadi dari Bu. kalau digambarkan di titik yang tadi, ini titik A, B, C, B kembali ke titik A. Nah, sekarang coba Ibu ulangi ya. Kalian jawab bersama-sama pada saat Ibu menghentikan bandulnya, kalian sebutkan berapa kali bandul ini bergetar. Siap, oke? Oke, Bu. Siap ya? Hitung sama-sama ya. Berapakah? 4, 3, 3, Bu. 3, Bu. 3, Bu. Ulangi. Konsen, lihat bandulnya. 3, Bu. Lihat bandulnya, konsentrasi. Siap ya? Siap ya? Siap? 3, Bu. 3. 3 kali bandul tadi dia berayun. Jadi dari titik A kembali ke titik A. Kalau dari titik C kembali lagi ke titik yang C. Nah, itu untuk pada bandul ayunan. Nah, sekarang peristiwa getaran itu kalau dalam fisika yang dipelajari tidak hanya pada bandul ayunan saja. Kita pelajari juga pada slinky. Pernah dengar kata slinky tidak? Tidak, Bu. Tidak pernah. Kalau Ibu yang Ibu tunjukkan ini apa? Oh ya gitu yang kayak mainan tuh, Bu. Pegas. Oh iya, pegas. Pegas. Nah, kalau dalam bahasa fisika kita sebut sebagai slinky. Ini pegas. Nah, sekarang bedanya kalau pada bandul ayunan, kalau kita getarkan dia akan berayun ke arah kanan dan kiri kan? Bergetarnya, ya. Nah, sekarang kalau pada pegas, dia akan bergetarnya itu tidak ke kanan ke kiri kalau Ibu gerakan seperti ini. Bergetarnya kemana? Atas bawah. Atas bawah. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung satu getarannya? Prinsipnya sama. Dari titik semula kembali lagi ke titik yang sebelah. Nah, sekarang kalau Ibu gambarkan seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan, yang ada di layar kalian. Ini pada pegas. Nah, kalau pegas bedanya dia bergetarnya kan ke atas ke bawah tuh kan ya. Sekarang yang Ibu mau tanyakan, satu getaran pada pegas. Satu getaran pada pegas. Kalian lihat ada berapa titik di depan? Ada 3 titik ya? 3. Ada C, titik A, titik B. Sekarang kalian konsen ke gambar yang ada di depan. Kalau Ibu mulai dari titik C, maka satu getarannya akan kemana? A, kemudian B, B, kemudian A, A lagi, kemudian ke C. C. Ini kemungkinan yang pertama. Sekarang kalau Ibu mulainya dari titik B. B kemana? A, Ke C, ke A, kembali lagi ke B. B. Kalau Ibu mulai dari titik A, akan berlanjut ke titik apa? B. Setelah B,
C. Langsung loncat ke atas kah? Langsung loncat ke atas? Ya. Lalu kembali ke titik seimbang melalui titik setimbangnya. C. 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 Kembali ke intinya nih, kalian lihat ujung-ujungnya selalu kembali ke titik semula. Itu baru dilakukan satu getaran. Bisa dipahami? Bisa. Nah, oke. Sekarang kita ke setengah getarannya. Ibu minta satu orang yang mau jawab untuk setengah getaran pada pegas. Adakah yang mau menjawab? Aisen? Mau menjawab? Angkat tangan. Sebutkan nama. Adakah? Oke, kita jawab sama-sama saja. Ini. Tadi kan 4 kan dibagi 2 kan. Baru turunnya dari mana? Harusnya turun. Nah, untuk setengah getarannya, kalau Ibu mulai dari titik C, kalau Ibu mulai dari titik C, maka dia akan melewati titik A, kemudian B. B. Masih dilanjut tidak? Masih dilanjut tidak? Tidak. Kalau Ibu mulai setengah getarannya dari titik B, A, C. B. Sip. Kalau Ibu mulai dari titik A, B. bisa kan? Oke ya. Yang terakhir, 1/4 getaran. Dari titik apa ke titik apa ya? A ke B. A ya, Ke B. sip. A ke B atau A ke C. A ke B atau A ke C. A ke C. ke titik C. Tuh. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Enggak ada. Ada yang mau ditanyakan tidak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Ya, siap. Kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah ya kalau sudah bisa paham semua, kita lanjut ke yang berikutnya. Ada contoh-contoh getaran yang bisa kalian temukan dalam Itu kehidupan pecah tadi artinya itu. sehari-hari. Tolol bingung. Nah, ini ya Bu Siva ya, contoh getaran yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pecah tadi kan. Bisa terlihat peristiwa apa ini? Rumah. Gempa. Iya. Gempa. Iya, kalau ada gempa itu rumah kalian bergetar loh. Iya kan? Iya. Ya, kemudian contoh yang kedua. Nah, ini sedang memainkan apa? Ya, main gitar. Tadi yang sudah disebutkan oleh Sugeng ya. Ya, Yang sudah disebutkan oleh Sugeng tadi Bu Iya, Siva ya. betul. Yang bergetar apanya ya? Senarnya. Senarnya, Bu. Iya, betul. Lalu yang ketiga, gambar apa ini? Jam. Jam. Ya, jam yang menggunakan apa? Pendulum. Pendulum. Ya, Jam-jaman dahulu ya, Iya. biasanya. Nah, yang bergerak-geraknya pendulum ya, ya, Bu ya. yang bergetarnya bagian pendulumnya. Nah, sekarang dalam getaran nanti kita akan menemukan beberapa istilah nih Bu Iya. Siva. Betul sekali. Nah, coba kalian lihat istilah-istilah berikut. Istilah yang pertama adalah frekuensi, lambangnya F kecil. Dia adalah banyaknya getaran dalam waktu 1 detik. Jadi dalam waktu 1 detik kalian hitung berapa banyaknya getaran, nah itu yang disebut sebagai frekuensi. Nah, ada istilah yang kedua. Istilah yang kedua adalah periode, nanti dilambangkan dengan huruf T. T-nya T besar. Nah, periode ini adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan 1 kali getaran saja. Tuh.
Lalu istilah yang ketiga ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya Bu ya. Nah, ada yang disebut sebagai titik setimbang. Nah, titik setimbang adalah posisi di mana benda tidak bergetar atau diam. Nah, yang keempat, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Siva mengenai simpangan. Nah, simpangan itu merupakan posisi benda saat bergetar dihitung dari posisi titik setimbangnya. Kemudian yang terakhir, Bu Siva? Ya, yang terakhir adalah amplitudo. Amplitudo adalah simpangan atau jarak terjauh dari titik setimbang yang dicapai suatu benda dengan melakukan getaran. Yang tadi dari B ke A itu ya Bu ya yang sudah Ibu jelaskan. Nah, nanti istilah-istilah ini akan dijadikan, kalau dalam fisika disebutnya rumus ya. Nah, nanti di getaran kalian akan menemukan ada 4 rumus berikut. Nah, yang pertama, ini ada rumus mengenai periode. Periode dilambangkan dengan huruf T besar. Nanti rumusnya kalian bisa lihat. T sama dengan T dibagi dengan N. Nah, bedanya apa? Makanya Ibu menyebutkan tadi T besar dengan huruf T kecil. T besar untuk periode, T kecilnya untuk menyatakan banyaknya waktu. Nanti satuannya adalah sekon atau detik. N-nya berapa banyak si bandul ayunannya bergetar. Nah, kemudian rumus yang kedua ada rumus apa, Bu Siva? Ada rumus frekuensi. Rumusnya ditulis dengan F sama dengan N dibagi T. Kalian tinggal perhatikan saja kalau yang ini jadi dibalik N-nya yang di bawah. Kalau yang frekuensi itu ya N-nya yang di atas, maaf, dan T-nya yang di bawah. Nah, keduanya nanti punya hubungan. Hubungan antara periode dan frekuensi adalah T sama dengan 1/F ini, atau bisa dibalik, F itu sama dengan 1/T. Nah, supaya mudah, kalian bisa memahami rumusnya, kita akan masuk menggunakan contoh soal, supaya nanti kita berhitung bersama-sama. Ada contoh soal seperti yang ada di layar. Coba dilihat, diperhatikan contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal nomor 1. Kita kerjakan bersama-sama, Bu Siva. Oh iya, Ya. coba kalian perhatikan soalnya. Nah, di soal di situ ada kalimat ya, sebuah bandul ayunan melakukan 100 getaran dalam waktu 20 sekon. Nah, berarti ada 2 data nih yang sudah kalian dapat. Kita tulis dulu nih. Yang diketahuinya, yang pertama getaran, 100 getaran. 100 getaran. Ya, 100 getaran berarti jumlah getaran ya. Tadi lambangnya Ya. N. Nah, N-nya N. adalah 100 Sama dengan 100. Ya, 100 getaran. Kemudian diketahui juga waktu. Simbolnya T kecil, yaitu 20 ya. 20 sekon. Yang ditanya apa saja? frekuensi Ya. Yang B-nya Periode getaran. Nah, sekarang masih ingat gak rumusnya tadi? Ada di layar ya? Kelihatan rumusnya? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Coba kita jawab yang A dulu ya. Yang A frekuensi, rumusnya F sama dengan N N per GT. Oke, tinggal kita masukkan angkanya ya. N-nya 100. Berarti 100 getaran Bagi 20. 20 sekon. ya, dibagi 20 sekon. Berapa? 50. 50 apa 5? 5. 5, betul. 5 satuannya kalau frekuensi adalah hertz. Jadi jawabannya 5 hertz. Nah, kemudian yang kedua, periode T. Rumusnya T gimana? gede. Ya, T besar. Dengan T kecil kecil dibagi per N. N. Oke, kita masukkan angkanya nih. T-nya tadi 20 10 sekon. sekon.
Getarannya 100 Terus getaran. getaran. Oke. Berapa nih 20 dibagi 100? 0,2. 0,5. 0,5. 0,5. 0,5. Oke. 0,2 sekon. 0,2. Nah, ada alternatif yang kedua nih untuk yang bagian B. Ya, ada rumus lagi. T itu juga bisa kita cari dengan cara menggunakan rumus seper F. Nah, tadi kan di A F-nya sudah ketahuan ya, sudah ketemu tuh jawabannya. Berapa F-nya? 5. 5. Oke. 1 dibagi 5 berapa ya? 0,2. Oke, 0,2. Nah, kalau misalnya kalian bingung, Ibu ingatkan lagi nih, cara bagi kurung. 1 dibagi 5. Misalkan ya cara ngitungnya ya. Nah, supaya gampang, 1 yang di dalam kurung kita kasih 0. Berarti yang atasnya dikasih 0, nah, sekarang berarti tinggal ya 10 tinggal 10 dibagi 5. Berapa? 2 kali 5. Nah, dikurangin 0 kan? 0. Ini jawabannya 0,2 sekon. Ya, sama ya hasilnya ya. Jadi bisa menggunakan rumus yang ini, T per N atau seper N. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, Bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Nah, jadi untuk yang pertanyaan yang bagian B, T, itu kalian boleh pilih rumusnya salah satu saja. Yang mana yang kalian anggap mudah. Kalau kalian mudah menggunakan T per N, boleh gunakan itu. Tapi kalau mau cari yang singkat, Bu, saya mau yang cepat saja, boleh gunakan T sama dengan 1 per F. Kalau ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Tidak. Sudah paham? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, kalau Sudah, sudah Bu. paham, Ibu punya satu soal. Yang mau menjawab angkat tangan. Bebas ulangan. Wow, Atau bebas BU. tugas deh, bebas tugas Tugas tugas, Bu. dulu. Oke, bebas tugas. Seumur hidup. Iya, Bu. Jangan, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Boleh. Nanti Ibu minta dan Bu Siva sama Pak Ino ya. Coba perhatikan di soal nomor 2. Ibu punya soal nomor 2. Sebuah ayunan melakukan 75 getaran dalam 30 second. Berapakah frekuensi dan periode getaran pada ayunan tersebut? Adakah yang mau jawab? Siapa ya? Ada yang mau jawab nggak? sebutkan namanya ya. Sebut nama dan kelas. Boleh sambil ngotret nanti, boleh sambil berhitung. Ayo, kita berasa di kelas nih. Yang di sini juga boleh? Ada teman-teman kalian yang di ini, Fadil mau coba? Ada yang mau coba enggak? Sambil berjalan Bu, sambil lagi. berhitung. Ya, Pak. Aku berhitung dulu. Ayo Ibu, sayang. Rismaya, boleh. Rismaya, yang lainnya di mute dulu. Oke. Nanti kalau Rismaya salah, ibu pindahkan ke temannya yang lain. Oke. Mau doakan salah atau didoakan benar? Benar, Bu. Benar ya. Benar, Bu. Salah, Bu. Oke, Doain salah. salah. Gak boleh berdoa yang jelek. Rismaya, Pahmi. apa dulu? Pertama yang harus dilakukan, Rismaya? Diketahui. Apa yang diketahui yang pertama? F frekuensi 75 getaran. Apa lambang hurufnya? T kecilnya berapa? Kecilnya 75. Betulkah 75 getaran? Iya. Kemudian apa lagi? Sekon
Sekon apa? Yang 30 sekon itu apa? Waktu Waktu dilambangkan dengan huruf apa? Tadi. kecil. Waktu dilambangkan dengan huruf apa, Risma ya? kecil. T kecil. Berarti ini betul tidak ya? Yang getarannya tuh Yang getarannya apa? Apa? N. F. Oke, kita Ibu hapus ya. Bentar, ada ini, tunggu teknis. Ini F. Kemudian yang 30 sekonnya apa? Yang 30 sekonnya apa? T, Bu. T. Kemudian T ada kecil. lagi. Yang ditanyakan apa? Frekuensi sama periode. Yang ditanyakan ada dua. Yang pertama ada frekuensi. Lambang frekuensi apa? Yang getaran tuh N, Bu, Oh lambangnya. iya, siap. Ada salah ya? Oke, ini berarti Ibu hapus ya. Diganti jadi apa? N. N, oke. Sebentar ya. Harus bersabar ini whiteboard-nya. Oke, ini Ibu ganti dengan N ya. N-nya 75 getaran, T-nya 30 sekon. Yang ditanyakan yang pertama apa? F, frekuensi. Oke. Yang kedua, Periode. periode dilambangkan dengan huruf T besar. T besar. Kita jawab yang pertama. Rumus yang pertama apa yang digunakan untuk mencari F? F sama dengan F sama dengan N per T. N per T. Kita masukkan angkanya. N-nya berapakah? N-nya 75 getaran. 75 getaran. Kemudian T-nya 30 sekon. 30 sekon. Atau kita singkat dengan S. Berapakah hasilnya? 2,5 Hz. 2,5 Hertz. Ini hasilnya? Iya, Bu. Ya, oke. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, T besar T besar akan sama dengan T T kecil kecil dibagi per N. N. Oke, masukkan angkanya. 30 sekon 30 sekon per 75 getaran. per 75 getaran. Berapakah hasilnya? 0,4 sekon. 0,4 sekon. Coba cross check temannya, betul tidak jawabannya? Betul, Bu. Betul nggak? Oke, betul. Betul ya? Sudah betul? Ya, oke. Untuk Rismaya kelas 8A. Boleh bebas tugas, tidak mengerjakan tugas Ibu ya. Nilainya langsung 100 ya. Mau coba lagi untuk yang lain? Mau coba lagi untuk yang lain? Mau, boleh. Ada satu soal lagi. Nah, nih Bu Siva punya satu soal nih. Ya. Yang mau menjawab silahkan angkat tangan. Sebut nama dan kelas. Silahkan dicoba dulu ya. Sudah? Oh iya. Ada yang bisa? Ada yang bisa menjawab?
Sebentar, Bu. Siapa? Nah, 300. Siapa namanya? Sebutkan nama. Oke, 1. Ah ya. Ya, untuk Rismaya terima kasih. Jawabannya sudah betul ya. Yang lainnya juga sudah bisa ya? Oke. Adakah mau yang coba di nomor 3? Yang mau menjawab nomor 3? Kita punya waktu tinggal 5 menit lagi. Bingung di bagian apa? Kayaknya bingung nih wajahnya. Soalnya beda ya kayaknya. Soalnya beda ya? Iya, Bu. Oh ya, Iya. beda Bu, di itu apa? beda. Apanya yang Cuma beda? 300. Itu cuma waktunya aja. Cuma waktunya saja. Waktunya yang berapa? 300. 300. 300 itu waktu atau bukan? Bukan. Getaran. Apa? Getaran. Getaran. Bu. Getaran. Getaran. Sipa. Diketahui getarannya ya. Berarti kan 300-nya itu getaran, berarti lambangnya apa? N. Ada di situ ada keterangan loh, setiap menitnya. Berarti 1 kan Satu apa? menit. 1 menit. 1 menit. Yang 1 menit itu apanya? Getaran. 60. Waktunya. Waktunya dilambangkan dengan huruf Kecil. masih bisa tulis 1 menit. 1 menit. 1 menit. Nah, harusnya kan satuannya harus dalam detik tuh. Sekarang yang diketahui 1 menit. Jadi harus diapakan ya? 60 detik. Oke, keren-keren. 60 detik. Masih ingat. Nah, udah. Siapa yang mau jawab dari sini? Mulai dari sini. Langsung. Langsung. Siapa? Langsung aja jawab ya. Namanya? Siapa? Saya. Siapa? Chandra Kusuma 8A, Bu. 8A. 8A. Ulangin lagi namanya siapa? Oh, Chandra. Oh, Chandra. Chandra, Bu. Oke, Chandra. Sip. Gue baru ketemu Chandra ini. Oke, jawab gimana? Yang mau di Ucup. frekuensi dulu atau periode dulu? Frekuensi dulu, Bu. Oke, rumusnya gimana tadi? F sama dengan Mm-mm. N-nya 300. Ya, N per T, betul. N-nya 300. Terus? Nya 1 menit dijadiin 60 second jadinya. Oh, berarti 60. Hasilnya berapa? 5 hertz. Hertz. Oke. Kemudian periodenya? Periodenya Rumusnya gimana? 60. T sama dengan 60 dibagi 300. Rumusnya dulu, Chandra. Udah jago berarti. Udah jago. Ya, Gue memang Chandra kan cepat ya, Chandra ya. 300. Oke. Berapa Chandra hasilnya? Hasilnya? Kayak Ucup, Bu. 0,2, Bu. Berapa? 0,2. 0,2 satuannya? Satuannya apa ya? Satuannya apa? Ekon. Bisa kah semua? Betul nggak ini? Betul nggak nih yang lainnya? Nah, betul. Sip. Chandra bebas tugas dari Ibu. Oke, sebenarnya Ibu masih ada 1 soal lagi, hanya mau keterbatasan waktu nih, Bu Siva. Enggak apa-apa, Bu. Sekali lagi aja, Bu. Loh. Biar Sekali bebas lagi. tugas, Bu. Wah, sempat Iya, Bu. kayak Bu Seli, bisa nggak? Chandra boleh. Enggak apa-apa, Bu. Masih bisa. Masih bisa 1 lagi, oke. Coba lihat yang terima tantangan Ibu di nomor 4. Ibu harus bikin berapa soal nih supaya bebas ulangan semua? Nah, yang ini 10. Kita sampai maghrib dong. Coba diperhatikan di bagian nomor 4. Samakah dengan soal nomor 1, 2, dan 3? Sama nomor 3, Bu. Sama enggak?
Beda, Bu. Beda, Bu. Yang membedakan nih, soal yang nomor 4 Ibu bacakan ya. Frekuensi suatu pemancar radio adalah 2500 Hz. Ini berarti apanya nih? Getaran. Getaran. Yang satuannya Hertz. Frekuensi getaran. Frekuensi. 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 Ada yang mau coba? Yang coba. Angkat tangan. Sebut nama. Yang terima tantangan minta satu lagi. 1, 2, 3. Sambil berhitung nggak apa-apa. Fahmi, Bu. 8A, Bu. Boleh, Fahmi. Ya, Ibu kangen sama Fahmi nih. Mana Fahmi? Wajahmu Saya, tampakkan. Sip. Iya, dia bagus. Fahmi. Diketahui apa? Chandra tarik nama. Diketahui Fahmi? Frekuensi getaran 2500. Lambangnya apa? Lambang huruf? F Getaran? kecil. F kecil, sip. 2500 500 Hertz. Ada lagi kah yang diketahui? Waktunya Waktunya, Bu. berapa? Oke, sip. Waktu dilambangkan dengan huruf T kecil. T kecil. Berapa waktunya? 3 menit. 3 menit. Oke. Dibiarkan dalam menit atau bagaimana? Disederhanakan, Bu, jadi detik, Bu. Oke, dirubah jadi detik, jadi digimanakan? 180 detik 180 detik dari mana? dari ya per menit, Bu. 1 menitnya kan 60 detik Ya, dikali oke. 3, Bu. Oke, kali 3. Berarti 3 kali 60. Jadi kita dapat berapa tadi, Fahmi? 180. 180. Oke, sip. Yang ditanyakan. Ditanyakannya jumlah getaran. Jumlah getaran lambang hurufnya? Jumlah getaran tuh N, Bu. N, oke. Jawab. Kalian kan punya rumus tadi ya, Fahmi? Rumusnya apa? Jadi yang dipakai oleh Fahmi. Rumus apa, Bu? Besar. Sebelum menjawab tuh kan harus diberi rumus dulu. Yang ditanyakan kan N kan? Jika yang ditanyakan N, kita pakai rumus yang mana? Yang rumus frekuensi apa? F. Fahmi, F sama dengan T. N bagi T. N dibagi T. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan N-nya, maka F. F bagi T. F bagi T. F bagi T. N akan sama dengan Fahmi, F bagi T. F dibagi T. Masukkan angkanya. Masukkan angkanya. 2500 bagi 2500 dibagi 180. 180. Oke, berapa hasilnya? Oh, bentar, Bu. 13.889. Berapa hasilnya? 13.889 889. HZ. Betul nggak yang Ibu tulis ini? Ya. Kan Ya. dibagi, Bu, kok 13.000. Kok 13.000 sih? Kok Kan 13.000 dibagi, Bu. sih? Kan dibagi. 4,9, Bu. Harusnya berapa hasilnya? 13,9. Yang ini betul 13,9. tidak? Yang ini betul tidak? Salah. Salah. Oke. Yang betulnya berapa? 0,8. 13,8. 13,8. 0,8. 13,8. Ini hasilnya? Ya, Ini Bu. hasilnya? Harus. Ini hasilnya? Ya. Oke. Ya. Iya. Sekarang kita cross check ya. Kalian kan punya rumus ini nih. Nah, rumus asalnya kan F sama dengan N per T. Ingat tidak rumus segitiga yang pernah Ibu berikan kalau kita mau yang ditanyakan yang Ingat. lain? Ya, kita buat masuk dalam segitiganya seperti ini. Yang di atas apa ya? F. N. N atau F? Kan N dibagi F. T. Maka yang di atas adalah N,
Yang di bawah N. E, yang satunya apa? F. F. Jadi betul nggak kalau N yang ditanyakan rumusnya ini? Harusnya tadi dikali. Harusnya diapakan? Kali. Dikali. Oke, sip. N akan sama dengan F kali Kali T. T. Ya. F-nya 2.500 dikali Dikali 180. 180. Oke, berapa hasilnya? Yang cepat, bebas ulangan. 450.000. 550. Berapa? 450.000. 450. 450.000. Yakin gak nih? Ibu nggak ngitung soalnya nih. Iya, yakin. Iya, yakin. Yakin, Bu. 450.000. Yang jawab siapa ya? Saya. Banyak, Bu. Yang Semuanya, jawab Bu. berarti bebas ulangan aja, Bu. Semua, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Benar, Bu. Iya, Bu. Saya Ya, udah Bu. Bu. Siapa yang Bu. jawab? Yang Bu. jawabnya siapa? Banyak sih, Bu, yang jawab, Bu. Saya, Banyak Bu. yang Ya, Bu. jawab. Saya, Bu. Bebas ulangan aja, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Banyak semua, Bu. Oke, stop. Bu, jawab semua, Bu. Stop. Nanti semua, karena Ibu nggak bisa lihat wajah kalian. Suara siapa ini ya? Bisa dipahami nggak untuk yang soal nomor 4? Bisa, Bu. Bisa. Sudah bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, oke. Bisa. Berlaku untuk yang T juga. Kalau kalian kesulitan, kalian boleh pakai menggunakan rumus segitiganya. Oke ya? Oke? Oke. Sudah paham? Paham. Bisa dipahami materi yang Ibu berikan dengan Bu Siva? Bisa. Oke. Jadi yang terakhir, ya oke. Jadi tadi jawaban Fahmi walaupun salah, Ibu tetap bebaskan ulangan. Yes. Yes, ya, Pak Mei. Fahmi, sip. Karena sudah mau berusaha. Nah sekarang soalnya sudah habis ya Bu Siva. Ya, sudah habis, Bu. Kita sudah di ini nih di akhir kegiatan ya. Semoga bisa dipahami apa yang Ibu Siva dan Ibu sampaikan ya. Nah, untuk yang terakhir, nah ini ada kesimpulan yang bisa kita ambil setelah kita belajar mengenai getaran. Yang pertama apa Bu Siva kesimpulannya? Yang pertama itu review lagi. Yang pertama ya Bu ya, yaitu yang disebut sebagai getaran adalah gerak bolak-balik benda melalui titik seimbangnya secara periodik. Nah, satu getaran itu adalah gerak bolak-balik satu kali penuh. Untuk kesimpulan yang kedua, ada contoh getaran tadi ya, di gambar juga sudah dimunculkan, ada gedung yang bergetar karena gempa bumi, kemudian ada senar gitar yang dipetik, ada gerakan pendulum pada jam antik, dan pada tadi ya, gerakan ayunan ya, di TK iya. itu. Nah yang terakhir, Bu Siva. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya frekuensi. Nah, frekuensi tadi pengertiannya adalah banyaknya getaran dalam waktu 1 detik. Nah, bisa dihitung dengan menggunakan rumus F sama dengan N per T. Dan yang terakhir, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran. Rumusnya T sama dengan T kecil, N kecil, atau bisa juga T sama dengan 1 per F. Nah, ada tugasnya. Nah, ada tugas nih untuk praktek kalian di rumah. Nanti Ibu dan Bu Siva share di GCR. Nanti kalian silahkan buka tugasnya. Nah, untuk anak-anak yang tadi yang Ibu sebutkan yang membantu Ibu menjawab ya. Iya. Ada tadi Rismaya, Chandra dengan Fahmi. Bebas. Kalian sudah dapat nilai 100. Bebas tugas yang ini deh. Atau mau bebas ulangan? Ya. Nah, nanti ini tugasnya bisa kalian lihat di GCR. Ya. Nah, untuk hari ini Bu Siva sudah cukup kita ya? cukupkan sampai sini. Iya. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat dan dipahami sama kalian semua ya. Jika ada yang tidak kalian pahami atau kurang pahami, kalian boleh bisa bertanya langsung pada Ibu, Bu Siva, atau pada Pak Ino ya untuk kelas G dan H. Itu. Ya. Cukup ya? Ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan untuk kalian. Ya. See you next time. Ya, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.